Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillak. Yang terhormat Camat Kateman beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang berkesempatan hadir. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Wahid MSI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI beserta rombongan. Yang terhormat Ibu Erika Retnowati AK MSI atau yang mewakili Ketua Komite BPH Migas RI beserta rombongan. Yang kami hormati narasumber dalam acara sosialisasi BPH Migas. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Kateman. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan instansi, organisasi, perusahaan, dan paguyuban sekecamatan Kateman. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah sekecamatan Kateman. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan sekecamatan Kateman. Alim ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di Ballroom Gedung Manggala pada hari ini, Jumat 2 Desember tahun 2022, tentunya dalam acara sinergitas DPR RI dan BPH Migas, sosialisasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul berada di sini menghadiri acara sosiali BPH Migas. Salawat berserta salam semoga senantiasa terucapkan dari lisan dan hati kita kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Hamdan Zainuddin AMA, Ketua MUI Kecamatan Kateman. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua hadir di gedung Manggala ini dalam rangka acara kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang dihadiri dari Bapak anggota DPR Pusat dan rombongan. Semoga acara yang kami laksanakan ini ya Allah akan mendapat berkah, petunjuk, bimbingan dan hidayah-Mu dalam kami berbuat untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar untuk dapat kami ikuti dan kami laksanakan, dan yang salah itu salah untuk dapat kami jauhi dan kami tinggalkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pahlawan bangsa kami, karena Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa lagi bijaksana, perkenankanlah permohonan dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Hamdan Zainuddin AMA. Selanjutnya, kata sambutan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI kepada Bapak Haji Abdul Wahid MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Yang terhormat Pak Camat Kecamatan Kateman, Pak Sutarno yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Pak Muammar, anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Pak Babinsa, Babinsa ya? Oh, dan Ramil, Pak Dan Ramil, mohon maaf saya lupa nih Pak. Yang terhormat dari Pertamina Pak Yuda, dari BPH Pak Uco, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, masyarakat Kateman dan kepala desa sekecamatan Kateman yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul. Salawat dan salam juga kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya lupa ini juga ada Pak Mustafa, ini dosen UIN Suskop, pakar komunikasi. Orang-orang tua kami Pak Hamdan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah saya bisa sampai ke Guntung
Ini Pak Yoda, kampung saya ini Pak. Jadi mengapa Pak Ucok saya bikin acaranya di sini ya? Karena supaya Pak Ucok ini tahu kondisi masyarakat Guntung. Masyarakat Kateman ini gimana? Susahnya bagaimana mencari minyak. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu juga apa sih peran BPH Migas ini? BPH ini Badan Pengatur Hilir. Jadi Pertamina itu melaksanakan saja sebenarnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat soal distribusi dan subsidi BBM. Subsidinya ditentukan oleh pemerintah, distribusinya diatur oleh BPH di antara supply, pengusaha dan konsumen. Nah, nanti yang menjadi wasitnya itu namanya BPH Migas. Badan Pengatur Hilir Migas. Mengapa selama ini bisa langka BBM? Mengapa BBM subsidi dibatasi? Siapa saja kriteria BBM subsidi bisa menikmatinya? Nah, nanti bertanyalah kepada yang namanya BPH Migas dan Pertamina. Apa kendala-kendalanya? Masyarakat bisa menyampaikan keluhan. Saya ingin membawa mereka ke sini dalam rangka bahwa supaya distribusi BBM ini lancar. Begini, di Inhil ini rata-rata mayoritas adalah dengan transportasi air. Transportasi air ini itu akan memakan biaya yang cukup besar kalau dibandingkan dengan daratan. Kalau kita average kan untuk mengangkut orang, satu orang itu kalau di darat butuh umpamanya 1 liter minyak itu butuh 7 kilo sampai 8 kilo. Kalau di darat, di air ini Pak, itu boleh bisa kali 5. Jadi kalau satu orang ngangkut orang itu butuh 7 kilo 8 kilo, 1 liter itu butuh 7 kilo. Di sini kalikanlah 5. Berarti kalau ya paling-paling 1/5 untuk 1 kilonya itu. Jadi biayanya, ongkosnya itu sangat tinggi. Maka saya dulu sering keliling-keliling, kalau satu hari itu bisa menghabiskan uang 5 juta. Kalau pakai speedboat itu keliling satu hari dari Tembilahan ke Guntung, ke Mandah, bolak-balik itu habis 5 juta Pak Ucok kalau mau tahu. Tapi kalau di Pekanbaru kita keliling se-Kabupaten Kampar, kabupaten itu paling habisnya 1 juta nggak nyampe satu hari. Begitulah artinya nominal atau hitung-hitungannya itu ekonomi yang harus dibebani oleh masyarakat. Jadi untuk menggerakkan roda ekonomi itu kan butuh energi. Salah satu energinya itu adalah BBM. Mengapa ekonomi pesisir selalu miskin, masyarakatnya selalu miskin? Karena apa? Karena memang beban ekonominya tinggi. Ongkos produksi ekonomi untuk mengangkut barang, orang, transportasi segala macam itu mahal sekali. Kalau dia diangkut dengan jumlah besar, yes oke, akan menjadi murah. Tapi kalau dia hanya sederhana saja mengangkutnya, nah di mana di perairan Inhil ini bukan laut lepas. Dia ada termasuk sungai, parit, transportasinya sangat susah. Semua pakai yang namanya air. Ini Pak Camat tahu nih, ini ada 7 desa, 8 desa ya, 2 kelurahan, 3 kelurahan. Itu hanya beberapa desa saja yang bisa dilewati transportasi darat. Hanya satu desa, semua transportasi air. Mengapa beban ekonomi? Maka oleh karena itu, kalau subsidinya dihitung dari kepala itu tidak cocok. Harus ada hitung-hitungan subsidinya itu dari konsumsi biaya transportasi. Maka tidak bisa dihitung Pak Ucok umpamanya dari mobil Avanza konsumsi 1 hari itu berapa, nggak bisa.
maka harus ada pola cara menghitung subsidinya. Maka di daerah perairan ini subsidinya harus dilebihkan. Bukan artinya diselewengkan, bukan, tetapi memang konsumsi minyaknya itu lebih gede, lebih besar dari daerah transportasi darat. Dulu zaman saya kecil-kecil, sebelum dunia ini berkembang secara teknologi dan transportasi yang lebih maju, di daratan itu orang yang paling udik, orang yang tinggal di pegunungan, di daratan sana itu orang yang paling ketinggalan. Yang paling maju ini adalah orang pesisir. Hari ini orang pesisir, orang yang berada di tepi pantai, yang tepi sungai, itu menjadi orang yang miskin bukan karena dia tidak ada ekonomi, karena membangun infrastrukturnya terlalu berat sehingga membangunnya butuh 2-3 kali lipat dari di daratan. Maka kemiskinan yang ada di pesisir itu adalah kemiskinan struktural. Apa struktur? Karena memang secara struktur biaya ekonominya itu lebih tinggi dari daerah daratan. Maka kebijakannya ke depan itu harus ada kebijakan yang namanya pendekatan yang lebih, yang namanya kebijakan pendekatan khusus. Jadi tidak bisa disamakan membangunnya di pesisir dengan di daratan, beda. Apalagi memberikan subsidi BBM-nya itu harus beda. Maka ini saya ingin ada masukan buat Pertamina dan BPH sebagai pengatur. Nah, kalau subsidinya dibesarkan dan kuota BBM-nya dibesarkan untuk daerah pesisir, itu jauh lebih bijak kira-kira dalam kebijakan mikroekonominya, dalam bicara mikroekonominya. Maka kita berharap bahwa ya hari ini Pertamina Pak Yoda akan coba disampaikan nanti. Ini saya sengaja ini. Biasanya Pak kalau kegiatan BPH Pertamina ini di hotel-hotel yang bagus, daerahnya kota-kota. Saya sekali ini memang membawanya di daerah yang pelosok-pelosok begini agar tahu persis bahwa kondisi masyarakat kita itu tidak seperti di kota, tapi jauh lebih ekstrim kondisinya. Ini belum ekstrim lagi Pak, apalagi di kampung saya di Simbar sana. Oh, ombaknya kuat ya. Nah, kampung saya 1 jam lagi Pak dari sini ke Simbar sana. Nah, ini menurut saya bahwa kita mengambil kebijakan itu harus memang sesuai dengan kondisi dan situasi. Tidak bisa dipukul rata ya Pak Camat, nggak bisa. Pak Camat ini kalau dibandingkan dengan Jogja, Pak Camat ini ekonomi paling tinggi ini. Kalau di Jogja, gudeg tuh masih ada 5.000, masih ada 10.000. Kalau sini yang nama sarapan pagi pasti 15.000. Makan siang pasti 25.000. Nggak bisa lagi. Kalau di Jogja sarapan pagi masih bisa 5.000 Pak. Masih bisa. Saya sering makan pecel segala macam itu ya 5.000 di Jogja. Kalau di sini 5.000 cuma ongkosnya ke toilet aja. Ya. Bayar ke toilet itu, itu kalau enggak 3.000, 5.000 tuh. Ya. Nah, artinya begitulah standar ekonominya beda. Jadi inflasi yang berada di pesisir ini sangat tinggi. Karena apa? Karena memang ditopang oleh biaya transportasi. Komponen-komponen inflasi itu kan banyak. Salah satu memang adalah alat transportasi. Di pesisir ini paling besar inflasinya, artinya tingkat inflasi ekonominya itu ditunjang oleh yang nama bahan sembako sama yang namanya transportasi. Nah, saya sering menghitung di Badan Bank Indonesia itu, kalau sering rapat-rapat itu saya lihat bahwa memang di daerah pesisir ini yang harus menjadi perhatian. Karena memang ini alamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka hari ini saya ingin bahwa setelah melihat kondisi ini ada kebijakan, terutama bagi nelayan-nelayan. Di sini belum ada yang namanya SPBN. Apa SPBN? SPBU nelayan, belum ada. Nah, maka bagaimana nelayan-nelayan ini yang tradisional nih rata-rata pakai alat tangkap, tidak ada yang kapal besar, sedikit sekali lah kapal besar. Semua nelayan kecil-kecil di sini nih. Nah, bagaimana mereka bisa mengakses BBM yang murah sehingga mereka menangkap ikan, menjaring, menjala dan segala macam itu bisa efektif. Kalau ongkos saya
beberapa kemarin itu nanti ya akan menyerahkan itu namanya ada konversi BBM dari ke gas. Nanti mungkin di Desember pertengahan lah. Nanti ada beberapa program yang tapi itu sudah di Inhil ini ada sekitar 600 unit kalau nggak salah. Saya tidak tahu nih dinasnya taruh di mana. Bapak Ibu yang saya hormati, maka hari ini kehadiran BPH Migas menjadi penting bagi kita di masyarakat Kateman ini agar ekonominya setidaknya terjangkau. Ya. Penghasilan masyarakat sini bergantung kepada kelapa. Saya tadi banyak cerita dengan Sambu, bagaimana Sambu bisa membeli harga kelapa mahal kalau pemerintah tidak pernah memberikan fasilitas yang lebih kepada Sambu. Bagaimana hari ini produksi Sambu terbatas, pasarnya juga di Eropa mulai terbatas, diserang dengan sawit, ya artinya orang tidak berminat dengan kelapa tapi lebih berminat dengan sawit, ada kompetitif sehingga produksinya akan menurun. Bagaimana peran pemerintah daerah dan pemerintah provinsi membantu mereka memperluas jaringan pasar, ya pasar ke Eropa, ke China, ke Jepang, agar mereka bisa produksi secara masif dan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan juga turunan-turunannya. Saya tadi sudah banyak diskusi ke depan kalau rencananya bagus, insya Allah kelapa ini menjadi komoditas yang handal sehingga bisa membantu masyarakat. Mulai dari sabut, ya bisa dibuat kokopit, bisa dibuat jok mobil, bisa sebagai ampas sabut itu bisa sebagai media tanam untuk penyemaian benih-benih, itu sangat bagus. Ya semua benih-benih hari ini apalagi RPP itu kan penyemaiannya itu pakai yang namanya serbuk kelapa. Karena di teknologi di kita sini kan tidak pernah terpikirkan. Masa RAPP hanya sabut itu dia ngambil dari Thailand. Padahal Inhil adalah gudangnya, bahkan dibuang-buang menjadi sampah. Nah hari ini kita pingin bahwa ada alih teknologi supaya apa? Supaya ekonomi menjadi murah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini saja ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita banyak diskusi, bisa dijawab oleh Pak Yuda, Pak Ucok dari BPH, agar bisa memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap kondisi masyarakat hari ini. Terima kasih, terima kasih kepada Pak Camat dan Bapak-bapak Ibu semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Wahid MSI. Kita masuki acara penyerahan plakat dari BPH Migas. Kami jemput Bapak Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Haji Abdul Wahid MSI. SBM Pertamina Bapak Yoda Galih Banuaji. Anggota DPRD Indragiri Hilir Bapak Muammar AR MSI. Bersama kita saksikan Bapak Ibu penyerahan plakat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Kami jemput Bapak Haji Abdul Wahid MSI, Bapak Camat Kateman beserta Forkopim Cam yang berkesempatan hadir. Rombongan dari BPH Migas, anggota DPRD Inhil untuk dapat melakukan foto bersama. Peserta dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara inti sosialisasi kami serahkan kembali kepada moderator Bapak Tata Maulana SH. Terima kasih kepada MC. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI yang hari ini beliau juga diberikan amanah tugas sebagai pimpinan badan legislasi, putra kebanggaan kita yang insya Allah nanti maju menjadi gubernur, Bapak Haji Abdul Wahid MSI. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dari BPH Migas, Bapak Mukti Yunarso. Selamat datang di Kecamatan Kateman, Kabupaten Inhil, Bapak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Sales Brand Manager Pertamina untuk Provinsi Riau, Bapak Yoda. Selamat datang di Kecamatan Kateman. Kemudian para narasumber hari ini hadir dari unsur akademisi yang nanti menjadi sebagai pembanding kita untuk isu-isu terkini mengenai energi dan tantangan-tantangan ke depan. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga hadir sebagai narasumber anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang menyorot terkait kebijakan-kebijakan sektor energi di wilayah Indragiri Hilir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Camat yang hadir, forum komunikasi pimpinan kecamatan, ada Bapak Dan Ramil dan yang lainnya. Kemudian pimpinan lembaga, tokoh agama, tokoh adat, dan para hadirin yang berbahagia. Hari ini yang menjadi peserta untuk acara sosialisasi hari ini memang kita undang para stakeholder dan para tokoh, termasuk pelaku-pelaku usaha di wilayah Kecamatan Kateman. Karena memang Kecamatan Kateman ini termasuk kecamatan terluar di 3T, berbatas langsung dengan wilayah Provinsi Kepri. Nah, di sini memang menjadi tempat yang memiliki tantangan dari sisi ekonomi, dari sektor energi. Kita di sini cukup tinggi, cukup high, Bapak, cukup luar biasa karena transportasi besar. Sementara anomali dengan penghasilan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Kateman, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, hari ini ada 4 narasumber yang akan kita undang ke depan, yang nanti dari BPH Migas, dari Pertamina kita minta bagaimana kemudian dapat memberikan formula kebijakan untuk kita wilayah terluar ini, bagaimana distribusi energi khususnya BBM, pengaturannya, BBM satu harga dapat kita nikmati, atau kebijakan-kebijakan subsidi lainnya yang dapat diberikan manfaat untuk kita masyarakat di wilayah terluar ini, di wilayah pesisir yang memang dari segi konsumsi energinya cukup luar biasa tinggi harganya. Kita jemput narasumber pertama dari BPH Migas, Bapak Mukti Yunarso, untuk hadir ke depan di hadapan kita. Kasih aplaus yang mulia untuk beliau. Yang kedua narasumber kita jemput dari Pertamina, Bapak Yoda. Beliau ini adalah Sales Brand Manager untuk wilayah Provinsi Riau. Jadi yang mendistribusikan seluruh BBM di wilayah Provinsi Riau dari Pertamina SBM Riau. Narasumber ketiga kita jemput dari akademisi Bapak Mustafa M. Ikom. Beliau ini dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang sehari-hari sebagai pengamat dan ahli komunikasi, yang berbagai kebijakan juga menjadi perhatian dan kritik beliau terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dan yang keempat, narasumber dari anggota DPRD Bapak Muammar Rahman kita jemput ke depan untuk sama-sama hadir di forum ini. Baiklah Bapak Ibu, seluruh hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa sosialisasi BPH Migas hari ini dihadirkan Bapak Abdul Wahid ke Kecamatan Keteman ini menjadi satu-satunya kegiatan yang kita bikin di wilayah terpencil seperti ini, karena biasanya memang di kota-kota besar, di hotel-hotel, karena kita berharap bahwa dari pemerintah pusat itu dapat melihat langsung kondisi kita di masyarakat, khususnya wilayah-wilayah yang terpencil terluar di kecamatan kita ini. Dengan harapan distribusi energi, kebijakan-kebijakan energi ke depan dapat memberikan sedikit angin segar bagi kita, bagaimana kemudian kita di sini tidak lagi merasakan bagaimana membeli BBM itu dengan harga yang tinggi. BBM satu harga betul-betul hadir menjadi keseharian yang bisa kita nikmati, atau kebijakan-kebijakan transportasi yang menggunakan BBM ini juga tidak berdampak terhadap distribusi sembako yang juga semakin tinggi. Nah, sementara penghasilan petani dan nelayan kita tidak berbanding lurus dengan tingginya harga-harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah kita. Nah, untuk menjadi narasumber pertama kita kasih kesempatan kepada Bapak dari BPH Migas untuk memaparkan dengan waktu yang sangat terbatas. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mas Tata sebagai moderator. Pak Wahid, izinkan saya berdiri, Pak. Pak yang saya hormati, para rekan saya, narasumber semuanya, para Forkominda, dan tentunya Pak Abdul Wahid, Pak. Terima kasih, Pak. Kami sudah diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Keteman sini, Pak. Mudah-mudahan message yang Bapak sampaikan, insya Allah kami sampaikan kepada pimpinan kami di BPH Migas. Karena dengan ya tadi pagi sudah ini Pak, sudah keliling, kemudian tadi udah sholat Jumat Pak. Terus yang disebut-sebut ternyata namanya Pak Abdul Wahid juga Pak. Itu katanya mau datang ke masjid katanya. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Camat, kemudian Pak dari Polsek, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Mukti Yunarso dari BPH Migas menyampaikan sedikit paparan mengenai apa sih BPH Migas itu gitu loh. Jadi sebetulnya ini hanya menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid, bahwa kita itu menjadi petugas dari pemerintah yang mengatur dan mengawasi pendistribusian BBM di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Izinkan saya maju ke depan Pak, karena biar sekalian bisa melihat tayangannya. Setelah kita paparan, nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang terbaik kita akan berikan kenang-kenangan gitu. Jadi mudah-mudahan kedatangan kita bukan yang terakhir kali Pak, tapi akan ada kunjungan-kunjungan lagi ke wilayah sini yang sambil kita lihat kemajuannya sudah seperti apa sih setelah kami terakhir datang ke sini gitu Pak. Izinkan saya menyampaikan materi dari pimpinan kami Pak. Mohon izin, salam takzim dari para pimpinan kami di BPH Migas kepada Bapak Ibu semua, yang mana di akhir-akhir tahun ini Pak, kita semua disibukkan oleh tugas-tugas di kantor. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan Pak, lanjut. Saya akan menyampaikan sekelumit tentang tugas dan fungsi BPH Migas, apa itu saja.
kemudian produksi migas nasional, capaian kinerja BPH Migas, kondisi minyak dunia, dan penyediaan pendistribusian BBM nasional, sensitivitas harga BBM terhadap kenaikan harga minyak dunia, dan upaya pengendalian pengawasan pendistribusian BBM. Nanti di sini saya akan menyampaikan bahwa walaupun yang lagi perang tuh Ukraina sama Rusia, Pak, tapi ternyata dampaknya juga sampai ke kita juga, Pak. Apalagi dengan semakin menurunnya produksi migas nasional, sehingga paling tidak kita satu hari saja harus menyiapkan US dollar tentunya, Pak, yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Kemudian kita harus mengimpor minyak, baru dengan kebutuhan yang 1,6, kita produksinya sekitar 640 barrel per hari, kita harus mengimpor kira-kira 800-900 ribu barrel per hari. Tugas dan fungsi BPH Migas hanya 2, Pak. Hanya sebagai fungsinya sebagai pengawas dan penyediaan dan melakukan pengaturan agar kesediaan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI. Di sisi BBM kita punya itu, Pak, punya di bidang BBM, di bidang gas bumi kita punya tugas mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil, pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. Kemudian di bidang BBM kita punya tugas ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan bahan bakar minyak nasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. Jadi terus terang BPH Migas itu sebutannya Badan Pengatur Hilir. Jadi dia hanya mengatur di hilir saja, dan tugas-tugasnya itu seperti ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jadi sedikit Bapak Ibu sekalian, BPH Migas itu lahir ketika masa reformasi, dan itu diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, yang sebelumnya tugasnya BPH ini ada di Pertamina gitu loh. Jadi Pertamina itu waktu itu dengan semangat reformasi. Jadi Pertamina itu dulu dari hulu sampai hilir ditangani oleh Pertamina. Nah, sekarang Pertamina sebagai Persero itu tidak lagi menangani dari hulu sampai hilir, tapi di sektor hulunya sudah ada SKK Migas, kemudian di hilirnya sudah ada BPH, dan sebagai wasitnya ada Kementerian SDM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Lanjut. Ini Ibu Bapak Ibu sekalian, Komite BPH Migas periode 2001-2025 yang dipilih oleh Pak Wahid. Jadi Pak Wahid ini ikut menentukan ke-9 tokoh ini untuk duduk sebagai pimpinan kami di BPH Migas. Dari 9 ini ada 1 ketua yang 9 anggota komite, ada 1 ketua yaitu Ibu Erika Retnowati. Lanjut. Ini Pak, produksi migas nasional ya seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi invasi Rusia ke Ukraina telah memicu kenaikan harga energi internasional. Jadi sedikit banyak kita terdampak gitu dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Lanjut, Mas. Dan ini gambaran Pak produksi migas nasional. Jadi saat kita SD dulu bahwa negara kita kaya, memang negara kita kaya, kita harus akui. Namun demikian mengingat giant field seperti yang di Dumai, di Ciriau, Rokan, di Rumbai, di Duri, dan di BOB zaman dulu itu sudah tidak ada lagi, belum diketemukan. Insya Allah kita akan temukan kembali. Maka mau tidak mau kita harus pada posisi menjadi net
importir minyak. Tadinya kita negara pengekspor minyak, makanya kita tergabung di dalam OPEC. Dan pada tahun 2016 yang lalu Pak Jonan telah menyampaikan kepada saat itu Pak Jonan sebagai menteri pada sidang OPEC di Wina, beliau menyampaikan bahwa kita keluar dari OPEC. Lanjut. Jadi ini gambaran sekelumit, gambaran tentang bagaimana sih proses minyak yang diketemukan oleh kontrak production sharing itu terus diolah menjadi bahan bakar yang bisa kita nikmati di saat ini. Melalui proses crude oil menjadi bahan bakar, maka akan berproses dari crude oil menjadi gas, menjadi bensin, kerosin atau minyak tanah, solar, dan minyak berat. Dan semua ini yang sebelah sini itu akan menjadi tugasnya dari kita sebut dengan hilir, dengan downstream. Lanjut. Ini kegiatan usaha hilir yang tadi saya sampaikan. Jadi ada lanjut Pak, ada setelah ini. Ya, ini jadi kegiatan usaha ini mulai pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga. Nah, sekarang ini kita dengan undang-undang migas ini semua menjadi terbuka, tidak lagi dihandle oleh Pertamina yang dari hulunya hingga hilirnya. Lanjut. Ini supply and demand. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang setelah adanya konversi minyak tanah ke LPG, maka Bapak Ibu sekalian sudah dapat menikmati gas, tidak lagi minyak tanah di dalam rumah tangga. Dan kalau kita tahu bahwa kerosin itu yang kita nikmati dulu itu setara dengan aftur untuk bahan bakar jet. Jadi ketika Bapak Ibu itu menyalakan kompor di rumah, sebenarnya lagi sama seperti menyalakan mesin pesawat di rumah gitu. Jadi kita gambarkan waktu itu ketika harus dikonversi betapa sayangnya gitu loh, bahan bakar yang bisa kita manfaatkan untuk jet, tapi kita untuk dibakar di kompor kita di rumah tangga. Lanjut, Mas. Ini capaian kinerja BPH Migas. Jadi Pak, mohon izin Pak Abdul Wahid, ini pada tahun 2017 sampai dengan 2024 nanti kita mentargetkan BBM satu harga itu di 508 bahan penyalur. Sekarang lembaga penyalurnya. Nah, ini sekarang kita sudah kumulatif 405 lembaga penyalur, dan mudah-mudahan di tahun 2004 itu kita dapat capai Pak target kita untuk memperbanyak BBM satu harga. Lanjut Mas. Ini Pak data penyalur di seluruh Indonesia. Mungkin nanti teman-teman dari Pertamina akan mendetailkan lagi. Mudah-mudahan harapannya Pak Wahid untuk bisa ada di kecamatan ini bisa SPBN ya Pak ya, bisa tercapai juga. Lanjut. Dan ini BBM satu harga yang kita sudah kita realisasikan. Jadi dari 583 itu kita dalam tahun 2004 mudah-mudahan tercapai seluruhnya, dan kami berharap di BPH Migas tidak ada kendala. Lanjut Mas. Dan ini untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang ingin berbisnis kecil-kecilan untuk di sektor Pertashop,
Dan saya kalau keluar di Hotel Puri tadi Pak, di depannya itu sudah ada 2 Pertamini Pak. Jadi mungkin itu bisa ditransfer jadi Pertashop ya Pak. Jadi mungkin bisa nanti teman-teman Pertamina yang mendetailkan lagi gimana sih proses untuk berbisnis dengan metode Pertashop tadi. Lanjut Mas. Dan ini di Sumatera sudah ada 3 sub penyalur. Di Jawa ada 2 sub penyalur, di Kalimantan 26. Jadi memang di Sulawesi dan di NTT yang terbanyak. Mudah-mudahan saat ini 191 penyalur dapat terus bertambah, dan di Kecamatan Kateman juga dapat terus tumbuh. Lanjut. Ini kalau kita lihat ada kuota. Jadi betul kata Pak Wahid tadi, kita oleh pemerintah telah ditugaskan untuk mengatur ini, dan kemudian kita melalui Pertamina yang menjadi kepanjangan tangan dari BPH Migas. Lanjut Mas. Ini Pak, ini kuota JPT Solar tahun 2022 per sektor pengguna. Jadi sudah insya Allah semua di akhir tahun 2022 ini target untuk kuota sudah tercapai, dan mudah-mudahan pada tahun 2013 sudah dapat disusun dan dapat tercapai lagi targetnya Pak. Lanjut Mas. Ini tren kita konsumsi JBT dan JBKP. Jadi JBT itu kalau Bapak Ibu ketahui namanya istilahnya solar Pak. Sama dulu kalau ada minyak tanah sih, karena sekarang sudah tidak ada lagi minyak tanah. Dan JBKP itu kalau Bapak kenal itu namanya Pertalite. Dan itu yang biasa kita konsumsi setiap hari untuk kendaraan bermotor kita. Lanjut Mas. Ini realisasinya. Jadi memang insya Allah target bisa kita capai di sepanjang tahun 2022 ini. Lanjut Mas. Ini penyaluran BBM di Kota Pekanbaru, dan di sini di Pekanbaru itu sudah ada 1 TPBM, 5 Pertashop dan 50 SPBU. Lanjut Mas. Ini Pak, jadi kenaikan harga minyak dan LPG berada di atas asumsi awal 22 ya, karena kita tidak pernah tahu ternyata di Februari ada invasi Rusia ke Ukraina gitu. Jadi memang volatilitasnya cukup tinggi untuk mengelola subsektor migas ini. Lanjut. Dan ini kita perlihatkan sebenarnya kalau dari konsumsi BBM yang kita beli, misalnya Bapak Ibu sekalian itu beli harga Pertalite itu 10.000, jadi di harga keekonomiannya tuh jauh di atas 10.000, jadi harusnya lebih dari 10.000, tapi dengan kebijakan pemerintah maka meskipun setiap kenaikan itu akan membawa dampak yang adanya kenaikan bahan kebutuhan pokok, tapi memang ini untuk menekan subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Lanjut Mas. Lanjut. Jadi sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 yang sedang kita revisi, ada 6 usaha yang menjadi pengguna JBT minyak solar. Nomor 1 transportasi darat, usaha transportasi air, usaha perikanan, usaha pertanian, layanan umum, dan usaha mikro UMKM. Jadi inilah yang sebenarnya mendapatkan bisa menggunakan JBT minyak solar. Lanjut.
sesuai amanat Undang-Undang Migas, di dalam salah satu pasalnya terdapat bahwa kita dalam mengawasi pendistribusian BBM itu ada PPNS Pak. Kita punya penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas untuk menyidik melalui dengan bekerja sama dengan para aparat penegak hukum untuk memantau penyalahgunaan BBM di masyarakat. Jadi ini salah satu hasil pengawasan yang kami lakukan di BPH Migas di tahun 2022, salah satunya di Sulawesi Utara, kemudian lanjut, kemudian ada di Sumsel, kemudian lanjut lagi, ada lagi di Jambi. Jadi memang di berbagai daerah terus terjadi memang, karena ya itu makanya salah satu BPH Migas itu ada salah satunya untuk mengatasi masalah ini. Lanjut ya. Jadi ini banyak modus-modus yang dilakukan oleh oleh para penyalahguna ini, mulai dari yang kita lihat di televisi, misalnya Panther yang isinya cuma misalnya tangkinya 40 liter bisa dimasukin 100 liter gitu. Jadi kadang-kadang dan Pertamina itu sekarang udah bertindak tegas apabila ada SPBU yang dalam tanda kutip nakal seperti itu, maka akan diberikan sanksi langsung oleh Pertamina. Dan BPH Migas selalu memantau dengan petugasnya di lapangan yang akan mengecek setiap CCTV, bahkan berapa sih yang harusnya diberikan kepada. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, dengan adanya temuan-temuan ini, kita juga telah membuka layanan ini. Coba dilanjut Pak, lanjut. Nah ini Pak, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian di lapangan melihat adanya kegiatan-kegiatan di luar semestinya gitu ya, artinya penyalahgunaan BBM, kiranya dapat melaporkan kepada kami di Hubdesk ini. Mudah-mudahan bisa dicatat, dan kalau ada yang melihat dan ketidakwajaran di lapangan, silahkan untuk melaporkan kepada kami dan kami langsung tindak lanjuti Pak. Lanjut. Demikian Pak yang dapat Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam paparan ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan atas perhatian dan antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada salah dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Wahid, Pak. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Mukti Yunarso dari BPH Migas. Beliau ini di BPH Migas merupakan analis humas Pak ya, sehari-hari. Jadi yang memang bahagian dari membangun hubungan masyarakat dalam hal kebijakan-kebijakan BPH Migas untuk mengatur energi baik gas maupun BBM. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, selanjutnya kita jemput narasumber kedua, karena memang ini yang paling penting, yang langsung berhubungan dengan mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Provinsi Riau. Dan tentunya kita berharap di Kecamatan Kateman juga mendapat titik-titik untuk dibangunnya SPBN atau SPBU yang mendekatkan bagaimana BBM ini bisa dekat dengan harga yang sesuai dengan standar harga Pertamina seperti yang ada di kota-kota. Nah, hari ini kita ketahui bahwa BBM Pertalite misalkan solar mengalami kenaikan. Nah, namun di wilayah kita ini kadang justru ketika solar langka, membelinya itu banyak ke pengencer-pengencer yang harganya juga bertambah naik kadang-kadang, betul lah Pak?
Nah ini yang kemudian kita harap supaya wilayah kita ini dalam hal pendistribusian BBM ini kuotanya kalau bisa dilebihkan. Karena memang penggunaan solar dan BBM untuk wilayah laut sangat cukup besar. Nah kita jemput Bapak Yoda dari Sales Brand Manager Pertamina wilayah Riau untuk memberikan pemaparan pada sore hari dengan waktu yang sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih pada semangat ya? Izin yang saya hormati Pak Abdul Wahid selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, kemudian Pak Muammar selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak-bapak dari Forkompinca, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Camat Kateman, kemudian dari rekan kita akademisi Pak Mustafa juga hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan Pak dari Pertamina, diundang langsung ke kampung halaman Pak Abdul Wahid di Guntung ini ya Pak ya, kita sama-sama. Saya izin info Pak, ini kali ketiga Pak saya kesini, 2 sendiri, 1 diundang Bapak. Jadinya ya lumayan Pak, kalau dari Tembilahan itu kurang lebih 2,5 jam naik speed, cuaca juga lagi bagus, jadinya tidak ada halangan atau rintangan Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung mensosialisasikan dan mempresentasikan overview penyaluran Pertamina di wilayah Provinsi Riau Pak. Oke, Ibu Bapak sekalian, untuk diketahui alhamdulillah Pak, dari 3 supply point atau depot yang ada di Provinsi Riau, 12 kabupaten kota, Indragiri Hilir ini salah satu yang memiliki supply point khusus di kabupatennya sendiri, yaitu fuel terminal Tembilahan Pak. Alhamdulillah Indragiri Hilir ini memang eksentrik ya Pak ya, kabupaten yang 60% mungkin wilayahnya dijangkau dengan perairan, jadi 40% dengan darat, 60% dengan perairan. Maka dari itu moda transportasi distribusi kita dari fuel terminal Tembilahan pun juga untuk menghandle yang 2 moda transportasi Pak, baik darat maupun di air. Nah untuk yang 2 lainnya itu ada di fuel terminal Siak dan fuel terminal Dumai. Jadi untuk Provinsi Riau ini izin Pak Abdul Wahid, ada 3 supply point kita untuk BBM dan 1 supply point untuk LPG, yaitu di Patradok Dumai juga. Next. Nah ini adalah secara selayang pandang untuk overview penyaluran. Jadi dari 3 depot tersebut, kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin tahu dari sumbernya dari mana sih? Jadi sumbernya ada 2. Ibu dan Bapak, ada yang langsung importir umum, kemudian ada juga yang disuplai dari depot besar kita di Tanjung Uban Pak. Jadi dari Tanjung Uban, supply point utama kita starter langsung ke dalam FT Tembilahan, FT Siak maupun FT Dumai. Namun juga tidak menutup kemungkinan apabila dilakukannya langsung impor umum dari Singapura Pak, atau dari Aramco. Next. Nah kalau ini untuk supply point LPG, kebetulan di Provinsi Riau ini ada 1 supply point utama itu di Kota Dumai. Kemudian disuplai lagi ke SPBE yang berada di 12 kabupaten kota. Kurang lebih kehadiran SPBE di wilayah Provinsi Riau sudah ada 12 Pak. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Putrasindo, di Tembilahan ada 1. Itu mengcover kurang lebih 18 agen LPG subsidi yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, untuk teman-teman ketahui juga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memang ini menjadi sebuah ikhtiar kita Pak, namanya daerah yang butuh multimoda transportasi. Kita juga gandeng teman-teman dari Pelindo, KSOP gitu ya Pak, untuk melakukan pengantaran. Karena dari sisi safety-nya juga di Kabupaten Indragiri Hilir belum ada yang menggunakan RoRo Pak. Jadi tabungnya masih dengan konsep manual atau LCT ya Pak ya. Bukan berarti tabungnya itu dihambur atau seperti apa di kapal, tapi memang mengingat keterbatasannya moda transportasi di wilayah kita gitu Pak. Jadi beda hal dengan kayak seperti Bengkalis gitu Pak, ada RoRo yang disediakan agar truk LPG bisa masuk ke dalam kapal tersebut. Next. Nah ini alur distribusi Ibu dan Bapak BBM dari depot kita, supply point kita ke lembaga penyalur atau yang biasa dikenal SPBU. Singkat dulu kita bicara SPBU di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Pak Wahid izin ada 23 Pak, 9 SPBU reguler, 9 SPBU non reguler, ada yang untuk SPBB Pak, istilahnya bunker, itu untuk melayani kapal-kapal.
kemudian juga ada SPBUN ada 2 Pak. Nah, sejalan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, memang sedang ada juga pengurusan Pak yang dilakukan untuk penambahan SPBUN di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah simultan juga Pak. Saya tektokan sama teman-teman investor untuk melakukan penambahan lembaga penyalur SPBUN kurang lebih di sini ya Pak ya. Atas izin dari Bapak juga nanti diurus ke kementerian agar bisa di tahun 2023 segera terbit rekomendasinya dan juga bisa segera diimplementasikan untuk pembangunannya Pak. Nah, dari depot atau yang biasa kita kenal dengan TBBM kemudian diantar melalui ke 4 atau 5 jenis lembaga penyalur kita. Jadi dari impor umum atau Tanjung Uban diantar ke depot menggunakan kapal, 3 supply point yang ada di Provinsi Riau mengantar lagi ke lembaga penyalur. Lembaga penyalur yang ada di Pertamina itu Ibu Bapak izin ada 4 jenis, yaitu SPBU reguler, kemudian SPBU nelayan, SPBU modular atau kompak, serta yang terakhir yang paling baru menggandeng program sinergisitas dengan Kemendagri yaitu adalah Pertashop. Next. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang 4 jenis tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk SPBU reguler ini adalah SPBU yang merupakan lembaga penyalur dibangun di atas sebidang tanah kurang lebih 1.500 meter persegi. Kalau biaya investasinya sebagai gambaran saja di luar tanah ya Bapak 6-8 miliar itu kemudian dengan jangka kontrak 20 tahun. Nah, kalau untuk SPBU mini, SPBU modular dan nelayan SPBU mini, SPBU modular, nelayan dan kompak ini kurang lebih luasan lahan atau docking yang diperlukan 600 meter persegi. Mirip dengan SPBU reguler, hanya sesuai dengan entitle-nya kita hanya menggunakan investasi semini mungkin. Jadi kalau SPBU mini kemungkinan hanya cuma punya 2 jalur pulau pompa atau bisa dimaksimalkan 12 nozzle dengan 2 dispenser. Kalau untuk SPBUN sesuai amanah dari Pak Wahid tadi, SPBU nelayan memang inkrahnya adalah untuk melayani nelayan. Jadi diikutkan dengan rekomendasi sama Pak, tadi saya juga melihat di sekitar sini memang nampaknya tidak ada yang lebih dari 30 GT ya Pak. Jadi sesuai dengan kriteria penerima dari Perpres tahun 2014 tersebut. Kalau untuk program yang paling baru dari kita adalah Pertashop yang tadi Pak Aco singgung. Memang Pertashop ini adalah program sinergisitas dengan Kementerian Dalam Negeri juga Pak untuk di wilayah masih sebatas daratan. Cuma tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan juga melayani kepulauan-kepulauan dengan 2 moda transportasi. BBM yang dijual untuk Pertashop itu jenis non-subsidi memang Pertamax dan Dexlite. Itu dulu izin Pak Wahid sedikit menjelaskan saat gapnya belum terlalu jauh Pak. Jadinya mitra-mitra kami yang Pertashop pun juga merasa senang. Daerah-daerah pelosoknya hadir ada penyaluran untuk Pertamax series tepat ukuran, tepat kualitas gitu ya Pak. Mengingat adanya perang Rusia Ukraina memang jadi gapnya agak jauh Pak antar Pertalite dan Pertamax sekarang. Ya insya Allah apabila tidak halangan mungkin 2023 dengan acuan harga MOPS dunia nanti bisa turun Pak berangsur-angsur agar sesuai lagi penyalurannya dan tidak membebankan ke masyarakat. Next. Ini yang tadi saya jelaskan. Rinciannya untuk Provinsi Riau kurang lebih ada 381 lembaga penyalur. Untuk Indragiri Hilir sendiri ada 22 dengan detail sebagai berikut. SPBU regulernya ada 9, kompak ada 8, nelayan ada 2, 1 di Manda, 1 di Concong, kemudian ada SPBBE dan Pertashop. Next. Nah, produk BBM yang di wilayah Riau ini, Riau terkenal dari tahun 80-an adalah provinsi penghasil ya, di mana sumber daya alamnya untuk gasolin baik gasoil offshore ataupun onshore di darat maupun di laut. Memang Riau ini merupakan salah satu daerah yang mungkin dalam tanda petik punya otonom tersendiri ya Pak Wahid terkait eksplorasi minyaknya. Kami mengakui pun setelah kami akuisisi dari rekan kita Chevron di tahun 2021, alhamdulillah sudah dinasionalisasikan menjadi kebanggaan Indonesia juga, sumbangsi dari Provinsi Riau juga untuk PAD-nya semakin meningkat gitu ya Ibu Bapak. Jadi ada produk biosolar, kemudian Pertalite. Biosolar dan Pertalite ini sesuai dari yang Pak Acel bilang tadi dari teman-teman BPH memang
adalah produk penugasan dari pemerintah Ibu Bapak. Jadi kewenangannya Pak Aco menyampaikan bahwasanya Pertamina ini sebagai operator, di mana BPH ini sebagai regulatornya, kepanjangan tangan dari pemerintah. Kami menyalurkan sesuai dengan rekomendasi dan surat keterangan atau SK yang dikeluarkan oleh BPH kepada Pertamina. Memang kalau di Riau sendiri tidak ada badan izin niaga umum lain selain Pertamina. Cuma sebagai gambaran kayak di Kalimantan itu ada namanya AKR. AKR itu juga dikuotakan oleh BPH Migas sesuai dengan hasil kajian dari rekan-rekan BPH Migas. Namun karena di Riau hanya cuma Pertamina, jadi SK-nya terbilang full untuk kuota biosolar maupun Pertalite hanya untuk Pertamina. Izin Pak Wahid, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, memang diaturnya per lembaga penyalur Pak, jadi butuh penyesuaian kurang lebih. Verifikasi volumenya itu per bulan Pak. Jadi kita Pertamina diajak hearing oleh teman-teman BPH untuk menyampaikan apakah ada usulan ataupun kemudian rekomendasi dari stakeholder maupun dari masyarakat sekitar gitu Pak. Next. Nah ini sebagai bahan laporan kami juga ke Pak Wahid Pak, untuk serapan dari biosolar dan Pertalite di tahun 2022 per 28 November sudah di angka 926.387 kiloliter untuk Pertalite, sedangkan biosolar sudah di angka 835.900 kiloliter. Adapun untuk detailnya di slide selanjutnya seperti ini. Alhamdulillah dari bantuan juga perjuangan dari Pak Wahid, Ibu dan Bapak, untuk diketahui Provinsi Riau mendapatkan relaksasi kuota biosolar dan Pertalite kurang lebih di angka 14% untuk biosolar dan 15% untuk Pertalite. Jadi alhamdulillah sampai akhir tahun penyalurannya sudah kami sesuaikan, kami tingkatkan sesuai dengan SK yang dituangkan terbaru dari BPH Migas terkait kuota relaksasi yang diperjuangkan rekan-rekan dari DPR juga. Next. Nah, kalau ini sayang pandang saja Ibu Bapak, namanya barang subsidi pasti ada juga aturannya, dasar hukumnya juga ada. Bukan buat menakut-nakuti, namun memang itu yang diterapkan di negeri kita Ibu Bapak, bahwasanya barang subsidi itu erat kaitannya dengan uang negara dan harus dipertanggungjawabkan. Ada Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, kemudian Perpres tahun 2014 nomor 91, peraturan dari BPH Migas, kemudian serta Kepmen ESDM nomor 37 tahun 2022. Sudah diganti sekarang Pertalite adalah jenis bahan bakar khusus penugasan. Next. Nah ini berangkatnya alasannya apa sih JBT, apa sih JBKP? JBT itu adalah jenis bahan bakar tertentu di mana secara nomenklaturnya diatur adalah mendefinisikan biosolar dan minyak tanah. Untuk di Provinsi Riau karena sudah 100% konversi dari minyak tanah ke LPG, jadi sudah tidak ada minyak tanah atau kerosin penugasan. Nah untuk JBKP itu sesuai peraturan terbaru tahun 2022, Kepmen SDM sudah merubah definisi jenis bahan bakar khusus penugasan yang tadinya premium atau setara RON 88, sekarang sudah diganti JBKP-nya itu RON 90 atau biasa terkenal sebagai Pertalite. Next. Nah ini juga peran Pertamina Pak, tadi Pak Aco menyampaikan bahwasanya peran BPH juga untuk membantu menganalisa maupun juga mengeksekusi apabila ada penyalahgunaan di lapangan. Sama Pak, kami juga melakukan hal itu menggunakan surat edaran, kemudian pasti kami sanksi Pak, utamanya SPBU reguler Pak, yang di jalan lintas timur ke Jambi ataupun Sumut dan Sumbar, itu kalau didapati CCTV-nya tidak merekam 30 hari aja pasti kita tegur Pak dan stop operasional 2 minggu, kurang lebih seperti itu. Nextnya. Ya ini kalau acuan dasar APBN, tapi sudah diperjuangkan juga tadi oleh Pak Wahid dan rekan-rekan DPR RI juga sudah distimulasikan pendekatan harga yang masih bisa diterima oleh masyarakat serta mendapatkan relaksasi yang tadi saya sampaikan. 15% untuk biosolar, 14% untuk Pertalite. Jadi kita semua juga patut berterima kasih atas perjuangan Pak Wahid juga untuk dapat menaikkan relaksasi kuota solar. Next. Nah ini sebenarnya secara konkret aja Pak, kita melakukan koordinasi dengan APH, stakeholder, serta
membantu juga Pak rekan-rekan di rekan-rekan dari Dinas ESDM Provinsi, serta akhirnya terbit Pak dari SK Gubernur terkait pengaturan untuk konsumsi solar di wilayah daratan Pak. Next. Nah ini Pak, ketentuan dari BPH Migas yang tadi sudah disinggung Pak Aco, memang segmentednya masih mengatur untuk kendaraan di darat, kurang lebih berdasarkan rodanya. Untuk 4 roda maksimal 60 liter per hari, untuk untuk angkutan barang atau orang yang 4 roda 80 liter, angkutan roda untuk barang dan orang 6 atau lebih itu maksimal 200 liter per hari. Kemudian ditegaskan lagi oleh SK Gubernur Pak, maksimal yang di atas 6 roda 100 liter. Kita melakukan survei di SPBU, memang sehari kurang lebih 100 liter itu sudah angka maksimal ya Pak ya. Kalau untuk di darat Pak 100 liter untuk truk di atas 6 roda pun, yang untuk angkutan bis sudah sampai Sumbar Pak. Jadi kurang lebih angka 100 dari Pak Gub juga dengan timnya mungkin sudah mensurvei berapa sih topnya untuk melakukan pengisian solar dalam 1 hari. Kalau untuk JBKP atau Pertalite belum ada aturannya Pak, baik dari SK Gubernur maupun juga dari peraturan BPH Migas. Next. Nah ini hanya sebatas vision aja atau visual dari SK tersebut. Ada dari teman-teman Riau, ada dari Sumbar dan Sumut juga sudah membuat masing-masing dari SK Gubernurnya. Next. Nah ini sebagai selayang pandang, ini hanya visualisasi tadi apa yang saya sampaikan untuk kendaraan CPO, kemudian perkebunan, pertambangan, seyogianya secara peraturan memang tidak membolehkan untuk menggunakan barang-barang bersubsidi karena tujuannya untuk berniaga. Kita prioritaskan pastinya untuk angkutan barang dan orang, yaitu komoditi umum ya Pak, sembako utamanya. Kemudian Pak kalau untuk angkutan air memang belum diatur secara tegas. Hanya saja sebatas tadi Pak Camat Kateman sudah sampaikan surat rekomendasi ya Pak ya. Jadi bisa dibantu juga untuk teman-teman yang memang berafiliasi secara kedinasan dapat menyampaikan juga surat rekomendasi dari SKPD maupun camat setempat. Next. Nah kalau ini hanya program subsidi tepat dengan My Pertamina untuk di SPBU wilayah daratan. Memang masih masuk tahap implementasi, di mana teman-teman rekan-rekan secara represif untuk melakukan pendaftaran di web kita yaitu mypertamina.id. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti tadi dari pertanyaan yang bisa sosialisasi dan presentasi sudah disampaikan, bisa dilakukan tanya jawab atau diskusi secara singkat, padat dan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Itu tadi sekilas gambaran peran dan fungsi dari Pertamina sendiri dalam mendistribusikan gas dan BBM di wilayah khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Yang nanti kita akan ada sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin dipertanyakan termasuk soal bagaimana dampak kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu terhadap kondisi ekonomi kita di sini. Terlebih karena perang Ukraina Rusia ini berdampak krisis, bahkan diperkirakan 2023 mendatang akan terjadi resesi ekonomi. Nah mudah-mudahan Indonesia tidak terdampak, dan kita berharap meskipun BBM kita mengimpor hari ini, paling tidak mudah-mudahan kebutuhan dalam negeri cukup dan tidak terdampak secara luas terhadap pengaruh krisis yang akan diperkirakan kita hadapi pada tahun 2023 mendatang. Nah selanjutnya mungkin kita berubah perspektif pandangan dari akademisi, kita minta bagaimana melihat tantangan ini ke depan. Nah sebagai pembanding dari 2 lembaga negara yang memang bertugas langsung mendistribusikan, tentu kita akan lihat dari kacamata akademisi bagaimana kemudian peran BPH Migas, kondisi BBM kita dan kondisi yang berdampak langsung terhadap ekonomi dari sisi akademisi. Kepada Bapak Mustafa sebagai narasumber ketiga kita berikan kesempatan waktunya. Baik, izin saya mungkin tidak berdiri, saya di sini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa BBM terutama selalu menjadi
pembicaraan yang hangat di masyarakat kita, karena tidak ada rumah tangga yang bebas BBM. Jadi semua rumah tangga pasti terkait dengan BBM. Maka ketika harga BBM naik, sentimen publik itu cenderung negatif. Nah, coba ini Pak Eki ditampilkan, saya ingin tampilkan ini, teruskan ke bawah, terus peta media sosial ketika BBM naik 3 September yang lalu. Terus ke bawah, terus ke bawah. Ya, ini sebentar, ke atas lagi. Ini peta media sosial ini saya ambil dari lembaga Drone Emprit dari Ismail Fahmi, dosen Universitas Islam Indonesia berbasis di Jogja. Ya. 64% itu publik marah, ya, protes dengan kenaikan harga BBM. Ya, artinya memang karena kenaikan harga BBM itu membuat semua sektor menjadi naik. Ya. Kadang-kadang listrik sudah diisukan juga naik. Ya, sementara upah tidak pernah naik, Pak ya. Upah tidak naik, harga kelapa tidak naik. Nah, itu kan juga menjadi isu dari publik yang marah. Jadi kalau kita melihat peta media sosial itu ada 3 sentimen. Ada sentimen positif, ada sentimen negatif, dan netral. Kalau positif berarti dia bagus atau diterima. Kalau negatif berarti dia tidak baik. Dan kalau netral berarti dia tidak berpihak kemana-mana. Nah, sentimen negatifnya itu lebih tinggi daripada sentimen positifnya. Oke, lanjut. Terus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Nah, ini terkait media online yang memberitakan kenaikan BBM, Pak Yuda, dapat kami laporkan bahwa dari analisis Drone Emprit ini ada lembaga online di Riau yang justru menempati peringkat 2 nasional memberitakan terkait BBM, cakaplah.com. Ya. Cakaplah.com itu ternyata ada 400-an lebih berita yang dia terbitkan terkait kenaikan harga BBM, dan itu di bawah Republika. Jadi sangat concern sebenarnya media di Riau terhadap persoalan BBM. Nah, itu menunjukkan bahwa bahkan dia menempati peringkat 2 nasional media online yang fokus concern memberitakan tentang kenaikan harga BBM. Nah, saya mungkin singkat saja, ketika terjadi kenaikan BBM, isu di masyarakat itu bermacam-macam. Ya, salah satunya itu yang banyak dibicarakan di masyarakat itu, ada yang dia antri dari jam 12 ketika setelah Pak Jokowi memberitakan hari itu kenaikan harga BBM jam 2. Ketika dia sampai di bagian pengisian bahan bakar, Pak, sudah jam 2, harganya sudah naik. Jadi dia harapannya itu supaya dia tidak mendapatkan harga yang baru. Tapi ternyata ketika di depan bahan pengisian, padahal kata dia itu kan masih harga yang lama dibeli oleh SPBU, tapi kok dijual dengan harga yang baru. Nah, itu juga persoalan. Ya. Artinya ketika terjadi kenaikan. Yang kedua terkait kelangkaan, Pak. Masyarakat kita itu sebenarnya juga tidak mempermasalahkan harga. Toh itu kemudian protes mungkin banyak tapi beberapa hari saja. Tapi ketika langka, mereka akan melampiaskannya kemana-mana, Pak. Ya, karena ini terkait dengan kebutuhan. Yang ketiga ada isu tentang Pertalit boros. Ya, Pertalit itu boros. Sejak kenaikan harga BBM warnanya berubah. Terus kemudian dia boros. Lebih cepat habis dari biasanya. Dan itu menjadi isu juga di masyarakat kita. Sempat menjadi trending kalau saya tidak salah di Twitter, dibahas beberapa kali, ya, bahwa sejak itu bahkan ada yang mengetes kendaraannya, biasanya isi 5 liter berapa kilo berjalan begitu masih ada, tapi kemudian setelah kenaikan harga BBM justru lebih cepat habis. Walaupun itu tidak menjadi pemberitaan yang khusus di media, tetapi ada beberapa media yang memberitakan yang memprovokasi, Pak. Kesannya itu memprovokasi masyarakat bahwa oh ternyata ini kenaikan BBM ini masyarakat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga tercium tai ayam, Pak. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada banyak kerugiannya yang dialami oleh masyarakat kita ketika
terjadinya kenaikan harga BBM. Nah, oleh karena itu saya kira penting bagi BPH Migas dan Pertamina ya untuk terutama mengkomunikasikan kepada masyarakat kita tentang berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat, mungkin dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Sosialisasi seperti ini menurut saya sangat bagus karena ada dialog. Tidak semuanya Pak bisa dijelaskan melalui website, melalui video. Masyarakat kita tidak semuanya aware dengan teknologi. Yang kedua mungkin juga perlu adanya memperbanyak ya agen-agen pengawasan. Ya, terutama dari BPH Migas karena BPH Migas bertugas mengatur dan mengawasi distribusi. Mungkin ada baiknya juga ada di setiap kabupaten ya. Sehingga kemudian jalur distribusi yang kadang-kadang rentan untuk disalahgunakan itu bisa diawasi dengan baik. Dan yang berikutnya adalah terkait mungkin dengan peraturan. Hasil kajian Ombudsman itu menyatakan bahwa subsidi kita itu tidak ada pembatasan kendaraannya. Walaupun mulai dibahasakan misalnya untuk yang cc-nya berapa gitu, itu ada pembatasan. Tapi fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa subsidi itu masih dinikmati oleh masyarakat yang punya mobil pribadi. Padahal kalau kita lihat di situs Korlantas Polri, 85% kendaraan di Indonesia itu adalah sepeda motor. Nah, seharusnya kan yang menikmati subsidi ini orang-orang yang punya sepeda motor atau kendaraan umum yang menjadi angkutan bagi warga. Mungkin itu sebaiknya yang menjadi sasaran dari subsidi. Dan mungkin akan lebih baik juga dengan naiknya harga BBM, subsidinya dikurangi yang katanya dialihkan untuk kegiatan di masyarakat. Ya mungkin entah BPH Migas, entah Pertamina itu bisa membangun sesuatu yang katakanlah di daerah-daerah terpencil seperti Kateman ini Pak. Ya di daerah-daerah yang pesisir seperti Kateman ini entah apa yang dibangun, entah sekolah kah, entah beasiswa kah. Dulu saya pernah mendengar ada namanya cost recovery, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak cost recovery. Ya, yang bisa digunakan untuk pemberdayaan atau lain sebagainya bagi masyarakat. Nah, itu mungkin sangat bermanfaat saya kira daripada kita hanya membahas hal-hal yang berbau politis Pak. Kadang-kadang ini menjelang tahun politik ini banyak hal-hal yang bisa dinarasikan sebagai sesuatu yang politis. Ada yang bilang ini kenaikan harga BBM untuk membiayai pemilu dan lain sebagainya. Karena ada Ahok di situ juga, itu juga menjadi isu gitu kan. Ini kan hal-hal yang rentan sekali menjadi di isu publik ya. Dan sebaiknya tentu ini ada Pak ini dari bagian humas yang bisa untuk memberikan penjelasan-penjelasan sehingga masyarakat kita bisa mengerti. Saya kira demikian Pak Tata yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Itu dari kacamata akademisi melihat bagaimana isu-isu yang berkembang di masyarakat pasca kenaikan BBM yang memang berdampak secara langsung. Nah, mungkin yang terakhir pembicara kita menyorot dari sisi bagaimana kebijakan di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya para wakil rakyat kita melihat kondisi masyarakat kita di Indragiri Hilir dalam hal khususnya penggunaan BBM yang berdampak langsung terhadap mereka ketika terjadi kenaikan dari sisi kebijakan-kebijakan lain. Nah, ini hadir bersama kita salah satu wakil rakyat Bapak Muammar Armain. Kita beri kesempatan kepada beliau untuk langsung memaparkan. Terakhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab yang karena waktu singkat akan kita kasih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Kepada Pak Muammar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Wahid, Wakil Ketua Legislasi DPR RI yang hadir pada hari ini, Bapak Yunarso, ya, Bapak Yoga dari Pertamina,
Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, serta Pak dari pengamat Dr. Mustafa Mkom, ya, serta Bapak para peserta yang hadir pada hari ini. Mungkin saya pada hari ini berbicara terhadap Kabupaten Indragiri Hilir saja, terhadap minyak dan gas. Namun daripada itu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin berpantun dulu lah, biar agak tidak tegang, kata Pak Abdul Wahid. Anak rusa ke pematang, induknya pergi hampir hilang, tak terasa hari sudah petang, speedboat menunggu nak ajak pulang. Jadi kalaulah seperti itu, berarti kita tidak payah panjang lagi. Yang pertama, saya tidak banyak hal yang ingin kita sampaikan. Ini masalah geografis, mungkin sudah tahu Indragiri Hilir ini seperti apa. Namun daripada itu, untuk masyarakat Kecamatan Keteman ini, terlebih dahulu harus mengucapkan terima kasih dululah kepada Bapak Abdul Wahid yang telah membawa BP Migas dan Pertamina di Kecamatan Keteman ini. Ini karena luar biasa, Pak. Banyak masyarakat yang tidak tahu terhadap BP Migas ini, Pak. Mudah-mudahan kedatangan BP Migas dan Pertamina ini membawa perubahan terhadap minyak dan gas. Minyak tidak langka lagi di sini, tidak banyak lagi ngantri apa semua. Karena kalau kita lihat di sini, Pak, di Kecamatan Keteman yang mana punya kendaraan tidak pernah merasakan, mungkin sedikit sekali yang merasakan terhadap minyak pertalit, Pak. Tidak ada, karena tidak ada SPBU yang ada di sini. Semuanya pasti di atas harga yang ada. Itu tidak bisa dimungkiri. Sudah tahu kita ini susah dalam hal kehidupan sehari-hari, ditambah minyak itu tidak sama harga yang ada di Pertamina. Itu yang jadi persoalan sekarang ini. Mudah-mudahan ini nantinya akan membawa perubahan. Saya langsung saja terhadap realisasi penyaluran realisasi penyaluran sebelum. Oke. Nah, kalau kita lihat perbandingan demi perbandingan, ini saya ambil dari 1 sampai 30 Oktober 2022. Indragiri Hilir itu yang saya kuningkan, itu kiloliter 59 dibanding dengan Kabupaten Indragiri Hulu tengah jauh, Pak, perbandingan kita. Padahal kita ini jumlah penduduk yang sangat besar, 700.000. Hasil data untuk terakhir ini 700.000 kita untuk Indragiri Hilir. Nah, di sini kita tidak menikmati karena jauh betul antara perbandingan kita. Indragiri Hilir itu sekitar 59.000 014 kiloliter dari JBT minyak solar subsidi. Nah, ini sangat jauh sekali. Nah, di Indragiri Hilir ini kalau kita lihat memang apalagi seperti dia Keteman ini, batas kita ini dengan provinsi Kepri, ya, memang kehidupan kita ini rata-rata banyak memakai air. Nah, ini memang di Indragiri Hilir ini kami belum menikmati merdeka, belum, Pak, terhadap BBM, Pak. Ya, kita akui, Pak. Indragiri Hilir ini belum menikmati karena harganya tuh belum merasakan harga yang mana di SPBU, Pak. Ya. Lain lagi di daerah daratan. Di daerah daratan mengantrinya sangat luar biasa. Nah, apakah ini
persoalan kurangnya terhadap pengawasan atau memang kotanya kurang gitu. Nih Pak. Atau sistem penyalurannya yang belum jelas. Kita di sini Pak ada juga LO-nya punya dari Kecamatan Kemuning di sini. Di Kecamatan Kemuning punya juga ada LO yang punya di Kecamatan Keritang. Penyaluran yang silang-silang seperti inilah tugas sebenarnya dalam pengawasan BP Migas. Ya, karena ini selalu langka begitu, Pak. Kalau minyak itu kalau di Timilahan itu paling sering subuh-subuh masyarakat mengantri. Itu bukan hanya 1 hari 2 hari, hampir tiap hari terjadi kelangkaan pertalit yang ada di Kabupaten Indra-Gili Hilir. Itu usah kita sebutkan. Belum lagi SPBU yang ada di Indra-Gili Hilir itu yang banyak yang tidak berfungsi. Paginya ada, sudah jam 10 ke atas sudah tidak ada lagi gitu. Ini yang terjadi. Belum lagi yang ada di SPBU yang ada di pangkalan-pangkalan di daerah laut. Nah, tuh. Langsung next ke bawah. Itu jumlah SPBU. Jumlah SPBU kita Indra-Gili Hilir ini semenjak Bapak Abdul Wahid menjadi anggota DPR. Ini kita tidak bisa kita tutupi. Mungkin Pak Yoga sama Pak Yudarso mungkin tahu. Tahun 2020 barulah sudah mulai. Nih, tahun 2020 sudah mulailah ini. Ada lagi yang namanya penambahan SPBU. Ini semenjak Pak Abdul Wahid membuka keran di DPR RI. Ya, cuma plus dulu. SPBU sudah mulai terbuka, Pak. Sudah mulai izin, sudah mulai dibuka kerannya. Dulu kita di Tembilahan ini kota sudah mulai buka ya kan oleh Pak Jenal, sudah tuh yang di sudah buka. Di Kemuning sudah ada juga. Jadi ini sudah mulai ini menandakan pemerintah sudah mulai memikirkan rakyatnya terhadap kebutuhan minyak dan gas. Namun ini masih kurang dalam hal kota yang telah ada di Indra-Gili Hilir ini. Kita saja jauh berbedanya antara kita dengan Kampar. Kampar dan kita ini hampir sama, Pak. Jumlah penduduknya hampir sama. Tentu jumlah penduduk sama, tentu kebutuhan hampir sama. Baik itu rumah tangga, baik itu kendaraan. Nah, inilah tantangan-tantangan ke depan bagi BP Migas dan Pertamina di Kabupaten Indra-Gili Hilir ini. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa BP Migas kedepannya akan lebih berdalam lagi dalam pengawasan minyak dan gas, baik itu yang selama ini ngantri, baik itu selama ini yang pemasoknya, ini Pak harus lebih pengawasan. Nah, eceran-eceran yang ada di jalan ya, tidak pernah dilihat mutunya. Nah, kami harapkan BP Migas dan Pertamina ke depannya tidak pernah ada sekalipun pengawasan terhadap jualan eceran. Tidak bisa, Pak. Karena banyak sekali aduan kepada kita DPRD ini, motor itu sering rusak, Pak. Motor kita itu sering rusak karena membeli di eceran. Dan yang kedua, Pertamina dan BPH Migas tidak pernah mengecek pertalit Pertamini yang ada di Indra-Gili Hilir ini. Pertamini itu sebenarnya itu berbentuk ilegal, Pak. Karena itu tidak di bawah naungan
Pertamina. Nah, yang ada di sini, yang ada di tempat kita Negeri Hilir ini, itu semua tidak di bawah Pertamina. Harganya pun lebih tinggi Pak daripada yang Pertalite. Mau buka Pertasop itu tidak ada subsidi, karena jualan Pertasop itu hanya Dexlit dan Pertamax. Jadi tidak memberikan solusi juga terhadap Pertasop yang akan didirikan di tempat kita. Tuh. Jadi inilah Pak tantangan kedepannya. Semoga ada solusi lah bagi kita masyarakat yang menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi itu. Nah, kasihan Pak, motor nak beli di SPBU sudah makan 2 liter. Mau beli di eceran, mesin motor sering rusak. Nah inilah yang terjadi dan tidak pernah ini kita ungkapkan. Karena untuk menghadirkan BP Migas dan Pertamina ini Pak, paling susah Pak. Ini syukurlah Pak Abdul Wahid ada memfasilitasi ini untuk menyampaikan aspirasi kita di dalam kelangkaan atau kekurangan bensin, minyak dan gas yang ada di Kabupaten Indragiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Abdul Wahid dan Bapak BP Migas dan Pertamina di Kateman ini membawa perubahan yang lebih bermakna bagi masyarakat yang menikmati daripada subsidi dari pemerintah. Hanya ini saja sesuai dengan pantun saya tadi. Karena sudah petang, mudah-mudahan yang penting adalah bagaimana masyarakat menikmati subsidi yang ada di Kecamatan Kateman melalui tangan-tangan pemerintah. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apalagi 2024 Pak Abdul Wahid calon gubernur, tidak ada lagi kelangkaan minyak di Kabupaten Hilir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meriah untuk Pak Muammar, anggota DPRD kita di Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, ini karena memang waktu kita cukup terbatas, Pak Abdul Wahid juga serta dari Pertamina juga harus kembali lagi ke Tembilahan juga. Jadi karena sebagai syarat kita memenuhi acara ini berlangsung dengan baik, tentu kita akan tetap buka sesi pertanyaan, tapi kita batasi 1 atau 2 pertanyaan saja. Oh Pak Camat 1, silakan. 1 lagi dari unsur masyarakat, silakan. Ada 2 di depan langsung. Minta bantu. Singkat, padat, cepat, supaya kita cepat mengakhiri sesi ini dan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Bapak-Bapak, saya mewakili yang pertama, yang terhormat Bapak Haji Abdul Wahid pulang kampung. Terima kasih membawa tamu kehormatan yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu BP Migas dan Bapak Pertanian dari Jakarta dan Pekanbaru. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Darumangan dari Pekanbaru, dan Pak Forkopimcam, singkat saja, dan hadirin yang berbahagia. Dari pemaparan bapak-bapak tadi, saya di sini dari pemerintahan yang terendah, artinya di bawah, di kecamatan, saya merasakan sekali keluh kesah masyarakat kita yang ada di Kecamatan Kateman dan sekitarnya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Haji Abdul Wahid dan Pak Muammar kita, yang terjadi kondisi yang ada di Indragiri Hilir. Pertama, kami mohon untuk nanti solusi ke depannya. Tadi sudah dikatakan seperti apa kondisi di Kecamatan Keteman. Pertama, mohon Bapak. Pertama, karena di Kecamatan Keteman ini, kecamatan paling utara, itu banyak kita nelayan. Pertama, nanti tolong didirikan SPBN. Jadi yang SPBU yang untuk nelayan kita. Itu pertama.
Yang kedua Bapak, benar. Siapa yang akan mengawasi? Kami di daerah yang paling utara dan di daerah pesisir, masalah harga Pak. Harga kita itu 1 liternya itu berbeda dengan SPBU. Bagaimana ini nanti bisa harga yang memang telah ditentukan, disepakati oleh pemerintah. Misalkan Pertalite sekarang 10.000, di masyarakat juga bisa 10.000 di sini. Nah, ini tentu saja mohon solusinya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak-bapak, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebijakan ini dari Bapak BP Migas dan Bapak dari Pertamina. Alhamdulillah hadir di kecamatan kami merasa bahagia. Dan setelah ini lebih akan bahagia lagi jika persoalan yang ada di tempat kami ini nanti ada solusinya segera dan membantu masyarakat kita yang ada di wilayah Kecamatan Keteman dan sekitarnya. Karena mohon izin, kecamatan kita ini Kecamatan Keteman terpusat. Jadi masyarakatan Kecamatan Pulau Burung, Teluk Blengkong, Pelangiran, Mandah ngambil minyaknya ke sini Pak. Sementara pangkalan atau agen terbatas. Tentu kebutuhan lebih banyak. Nah, ini keluhan masyarakat kita. Betul bahwa kita di sini transportasi itu dominasi air. Air itu sangat mahal Pak. Begitu BBM naik, semua akan naik. Benar Pak. Mohon itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk masyarakat kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat. Langsung saja penanya kedua biar sekaligus nanti dijawab. Situ dulu. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati yang kami banggakan itu orang tua kita atau dari DPRD pusat Bapak Abdul Wahid. Ya, selamat datang ke daerah atau ke kampung kita. Yang saya hormati Pak Camat dan semuanya warga yang hadir pada hari ini. Yang saya tanyakan Pak, tidak banyak. Kita neko-neko aja. Karena kebetulan Pak Abdul Wahid orangnya orang Guntung asli, daerah Simbar. Saya mau Pak SPBU itu 2 dibangun. Pertama di Kuala Selat, yang kedua di Peritnam. Kenapa? Di sana tempat nelayan. Sangat banyak kekurangan solar. Ani itu di Kuala Selat dengan Paritnam BSG Sungai Guntung. Itu yang pertama. Yang kedua, masa Bapak Rosli Zainal menjadi gubernur, ada uang untuk non ASN kita. Itu guru honor. Kenapa Pak? Gajinya kecil. Berilah mereka tuh THR-nya, tunjangan hari rayanya. Tolong disisihkan dari Megabigas. Berapa satu non SAS pegawai yang swasta Pak, maksudnya yang swasta, yang honor. Berapa? Jadi mungkin 50 satu bulan dikali 12 sekianlah untuk mereka. Kenapa? Gaji mereka adalah standar. Aneh. Karena juga saya mewakili dari masyarakat dan juga dari sekolah. Yang ketiga, mohon juga Pak bantuan kami bagaimana sekolah di Guntung ini ada yang bertingkat Pak. Ani, kami tidak mau ketinggalan. Kenapa? Kami tidak mau daerah kami ini dikatakan daerah terpencil. Karena ke daerah kami Pak maju. Bapak lihat aja, karena kita daerah perbatasan. Jadi mohon juga diperhatikan dari Nomigas itu disisihkan dananya untuk pembangunan sekolah-sekolah Pak. Bapak lihat sekarang, ini berapa sekolah kita yang penting diperhatikan, khususnya di Indragiri Hilir. Ini banyak yang reot Pak. Yang terakhir, saya sampaikan pada Bapak, ya terima kasih kepada Bapak semuanya. Mudah-mudahan kedatangan Bapak langsung ke lapangan, cuma Pak pengusaha lagi Pak. Pengusaha Pak tolong jangan dipakai gas yang 3 kilo. Itu punya masyarakat yang miskin. Ani,
tolong diawasi. Bapak cek, bisa lihat ke toko-toko, tidak ada hak mereka itu memakai gas 3 kilo. Itu yang pernahnya warna pink atau cocok untuk pengusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dua penanya mungkin tidak jauh sama, tinggal sekaligus dijawab. Dan pertanyaan ini mungkin untuk langsung ke BPH dan Pertamina yang berkaitan langsung. Silakan kepada Bapak Yoda mungkin terlebih dahulu untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wahid, Pak Camat Kateman nih mewakili masyarakatnya ya Pak ya, karena memang Kateman adalah kecamatan paling utara dan juga beririsan dengan Kepulauan Riau ya Pak, provinsi lain. Memang betul Pak, sebagai bahan laporan Pak di Saiguntung ini ada 2 lembaga penyalur kami Pak yang tertuang dalam SK BPH Migas Pak untuk penyaluran baik JBT atau solar serta JBKP atau Pertalite. Pak Camat, izin saya menyampaikan tadi selayang pandang sudah kami dari Pertamina infokan. Kami Pak operator Pak siap Pak, pada prinsipnya siap apabila ditugaskan. Contohnya SPBUN di Saiguntung tahun 2023 insya Allah akan hadir Pak. Belum selesai infonya Pak, dikelola oleh putra daerah dari Guntung sendiri Pak. Insya Allah akan hadir di tahun 2023. Jadi serta-merta soal untuk pelayanan kenelayan Pak, insya Allah nelayan sasaran ya Pak, sesuai dengan Perpres di bawah 30 GT, insya Allah akan hadir di wilayah Saiguntung Pak. Kalau untuk kuota Pak, nanti Pak Aco yang jawab Pak. Karena memang dituangkan di SK-nya per lembaga penyalur sekian-sekian Pak. Pertamina kalau diarahkan 10 kita cover 10, kalau 100 kita 100 Pak. Kepada prinsipnya depot pemilihan untuk supply baik Pertalite maupun solar ada selalu. Untuk tadi juga Pak Mas Pak Alfian, izin kalau untuk tadi Pak ya sekolah serta gaji guru nanti kami sampaikan juga Pak ke rekan-rekan kami dari korporat sekretari apabila ada pendanaan khusus. Karena di Riau ini juga ada juga dari Pertamina Hulu Rokan, ada EP Field kami. Selain kami Pak, kalau kami izin kami pemasaran Pak, marketing, tapi juga nanti kita sampaikan untuk konsorsium dari Pertamina Persero. Apakah dimungkinkan untuk dari Korsek mengadakan CSR di sini? Kalau untuk yang poin kedua Pak, insya Allah saya bisa jawab Pak. Yang tadi untuk gas LPG Pak, kami semangatnya sama Pak. Kami koordinasi dengan APH maupun stakeholder dalam hal ini di Sperindak Pak, di Sperindak Kabupaten Inhil untuk melakukan kurang lebih sidak rumah makan Pak. Utamanya kan itu ya Pak ya. Memang kaitannya dengan penggunaan LPG ini beririsan Pak dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang baru Pak. Usaha mikro sekarang sudah sampai angka 2 miliar masih dianggap usaha mikro Pak. Jadi kami pada prinsipnya sesuai amanah Perpres, ini untuk pengetahuan saja ya Pak ya. Saya bukan menyalahkan cara sudut pandang Bapak, tapi kenyataan di administrasinya Pak untuk yang dapat menikmati LPG 3 kilo selain rumah tangga miskin, sorry Pak, belum dibahas rumah tangga miskin, masih untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan serta petani Pak. Nah itu memang yang kami juga sering discuss dengan Disperindakop, apabila adanya pergeseran dari undang-undang yang lama Pak, undang-undang mikro, sekarang di cover lewat undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang menaikkan dari evaluasi hartanya Pak atau omset dalam tahunan. Jadinya Pak, yang dulu cuman di angka kepemilikan omset usaha mikro lewat undang-undang yang lama 500 juta dalam setahun, sekarang 2 miliar dalam setahun Pak, untuk mempermudah teman-teman kita juga yang bergerak di usaha mikro. Tapi tidak lupa juga Pak Abdul Wahid juga membantu Pak untuk menaikkan kuota gas dari Provinsi Riau, karena TMT bulan Oktober kemarin dialihkan Pak sebagian dari provinsi lain yang tidak terserap secara sempurna untuk dilakukan penambahan kurang lebih, kalau saya tidak salah nanti koreksi Pak kalau saya salah, 10.000 metrik ton untuk tahun 2022 ini. Nextnya kita berharap 2023
Pak Wahid juga pasti berjuang juga, Pak Muammar juga berjuang untuk Kabupaten Indragiri pada khususnya. Kita aplaus dulu dan doanya semoga terkabul. Amin. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab, bisa disambung oleh Pak Aco. Terima kasih Mas Yodia. Jadi menjawab pertanyaan Pak Camat nih, ada yang beririsan dengan tempat kami di BPH. Jadi insya Allah Pak, jadi saat ini untuk progres pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2002 itu Pak, itu yang mendaftar online tuh sudah 18, kita sudah evaluasi 5, pembangunan sudah 24 dan sudah beroperasi 81. Nah, penugasan pembangunan penyalur BBM satu harga pada lokasi tertentu tahun 2022 ini kepada Pertamina Persero, CQ, PT Pertamina Patraniaga sesuai surat Kepala BPH Migas nomor T51/MG.02 BPH 2002 tanggal 3 Januari 2022. Nah, saya mudah-mudahan Pak, kebetulan kan ada Pak Wahid Pak Cini Pak, ada Pak Haji. Jadi mungkin nanti Pak Haji bisa yang tinggal, mungkin Pak Haji kan tinggal panggil pimpinan kami Pak. Jadi Pak Wahid tinggal, kita tuh tunduk aja Pak sama Pak Wahid Pak. Dan untuk Pak Alfian gini Pak, walaupun kita nih di BUMN mungkin ada PKBL ya Mas Yodi ya, mungkin nanti concernnya Pak Alfian tuh bisa disalurkan ke teman-teman di sini Pak, karena di Pertamina. Karena kalau di tempat kami ini kan semua ujung-ujungnya Pak ada di Kementerian Keuangan Pak. Jadi ketika kita mau membuat kebijakan seperti ini, keuangan negara lagi ini enggak, lagi oke enggak, lagi sehat enggak, gitu aja sih Pak. Terima kasih Mas Tata, kiranya maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk semua narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit dapat menjawab, karena kebutuhannya adalah langsung dijawab 2023 hadir di Kecamatan Kateman. Mudah-mudahan lancar terrealisasi. Ditambah lagi nanti kita berharap Pak Abdul Wahid juga mendorong BPH Migas dan Pertamina untuk menambah kuota kita di wilayah utara. Mudah-mudahan BBM juga harganya sama dengan harga SPBU dengan hadirnya kuota yang lebih banyak di wilayah kita. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, kita akhiri pertemuan hari ini, mudah-mudahan mendapat berkah. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Wahid. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Camat, seluruh Porkompida yang hadir pada sore hari dan seluruh hadirin. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber beserta moderator Bapak Tata Maulana SH. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara sinergitas DPR RI dan BPH Migas telah selesai kita lalui. Saya Nur Hidayati selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau menimbulkan ketidaknyamanan. Dari guntung ke tembilahan, di teluk lanjut istirahat makan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Wahid beserta rombongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.